Shalom sahabat suara kasih, selamat mendengarkan kembali renungan firman Tuhan pada hari ini. Channel ini berisi renungan kisah inspirasi Kristen, yang akan memberkati hidup kita, dengan kisah-kisah inspirasi orang percaya, yang dimana mereka mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Saya harap kita menjadi salah satu orang percaya, yang dapat mengalami kebaikan Tuhan di hidup kita. Marilah kita memulai renungan kisah inspirasi Kristen kita pada hari ini. Shalom, selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada renungan malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah dalam berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang maha baik, yang selalu mengasihi dan menyertai kami, memberi kami kekuatan. Terima kasih untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini, yang memampukan kami melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 sampai 33. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 33. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan memelihara hidup kita. Sahabat suara kasih, Lisa dan Freddie McMillan memiliki restoran unik di Brewton, Alabama. Mereka menyajikan makanan yang baru dimasak secara cuma-cuma kepada siapapun yang mengantre. Pasangan ini telah menggunakan tabungan pribadi mereka untuk menolong para lansia yang sering kelaparan dan jarang makan di restoran. Mereka membuka kotak donasi untuk menerima sumbangan. Lisa berkata, ada kalanya tidak ada apapun di dalamnya, sesekali ada ucapan terima kasih. Di lain waktu, kami menerima $1.000, namun kami selalu memiliki yang kami perlukan. Kami ingin berbagi makanan dengan mereka yang lapar, memulihkan martabat mereka, dan menguatkan komunitas. Memperhatikan mereka yang kurang mampu, mungkin tampak seperti tanggung jawab yang berat. Karena itu, kita perlu bergantung pada Allah. Kitab-kitab Injil mencatat bagaimana Yesus memberi makan ribuan orang, dengan mengajak murid-muridnya untuk terlibat. Kamu harus memberi mereka makan. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita belajar bahwa di gereja mula-mula, orang-orang percaya hidup saling berbagi. Segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama, dan tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Banyak di antara mereka yang menjual harta benda, dan hasil penjualan mereka diberikan kepada para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya, karena mengerti bahwa milik mereka sesungguhnya adalah milik Allah. Mereka dengan sukarela berbagi dengan sesama dari apa yang mereka miliki. Sahabat suara kasih, bagaimana cara Allah menyediakan kebutuhan Anda? Bagaimana kita dapat ikut melayani bersama Allah untuk menyediakan kebutuhan orang lain di sekitar kita? Marilah kita renungkan, Allah memelihara kita,
Terkadang melalui tangannya sendiri dan terkadang melalui tangan umatnya, Dia memenuhi kebutuhan kita, sehingga kita pun dapat memenuhi kebutuhan orang lain. Bapa, kami sangat bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk berbagi dengan sesama kami, dari apa yang telah Kau berikan kepada kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, karena firman-Mu yang memberi kami kekuatan, sukacita, penghiburan, dan memberi kami kepastian, bahwa hari-hari ke depan, kami akan selalu aman dalam penjagaan, dan dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tidak takut sebab Tuhan beserta kami, dan Tuhan menjaga kami dalam setiap langkah kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak keluar dan menjauh dari anugerah-Mu, dari kasih karunia-Mu, dari penjagaan-Mu Tuhan. Tolong kami supaya tidak mengandalkan diri kami sendiri, tapi selalu mengandalkan Tuhan, dan percaya dengan-Mu dengan segenap hati. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, sepanjang malam ini kembali kami akan beristirahat. Lingkupi kami dengan kasih-Mu, naungi kami dengan kuasa-Mu, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dan dalam pergumulan, persoalan, lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, ampuni kami akan dosa kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna, sesuai dengan rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji syukur saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan, dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Sahabat Suara Kasih, mari kita lanjutkan ke sesi doa syafaat. Saya mengundang saudara sekalian untuk berdoa bersyafaat bersama saya, agar hidup kita semakin diberkati dengan doa-doa permohonan kita, dan hidup kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang lain. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu selama ini, sehingga pada kesempatan ini, kami bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu di channel ini. Kami adalah umat-Mu yang berdosa Bapa. Dengan kerendahan hati, kami datang ke hadirat-Mu,
memohon ampun untuk segala kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Kiranya Kau yang Maha Pengampun berkenaan menyucikan hati kami dari segala dosa. Tuhan Yesus kami yang baik, terima kasih atas rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menyertai kami di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh menyelesaikan pekerjaan. Saat ini Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk beristirahat. Kami akan tidur melepas lelah setelah seharian bekerja. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami di sepanjang malam yang akan kami lewati. Beri kami tidur yang nyenyak, agar ketika kami bangun, kami memperoleh kekuatan baru dari Tuhan. Berkenanlah kiranya Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh bangun besok dengan tubuh yang sehat dan bugar. Kami percaya bahwa kehidupan kami semuanya adalah milik Tuhan. Karena itu, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Baik, kami bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan, sehingga menjadikan kami bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa. Kami bersyukur karena bangsa Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, dan dipandang baik oleh dunia, sehingga menjadi tempat wisata bagi para turis dan bisa memajukan ekonomi setiap daerah wisata. Kami bersyukur juga karena perekonomian, kondisi politik, dan toleransi kehidupan beragama dapat berjalan dengan lebih baik. Kami sangat senang dapat hidup dan bertumbuh di negara yang kaya raya ini. Namun tetap ada beberapa kasus bangsa ini mengalami kemunduran. Ada beberapa hal yang kurang baik masih terjadi di negara ini. Contohnya dalam hal menindak keadilan dan hukum, kesenjangan sosial masih tinggi, pengangguran masih tinggi, dan masih banyak diskriminatif yang dilakukan oleh beberapa oknum lainnya. Meski demikian kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, agar negara kami bangsa Indonesia bisa menjadi yang lebih baik di kemudian hari, selalu dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dan baik. Tuhan Allah Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami masih dan selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka. Berkatilah mereka agar kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran. Kami berdoa juga untuk Presiden, Wakil Presiden dan para pejabat tinggi negara. Berkatilah mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka dengan kasih-Mu. Berkatilah agar mereka Kamu beri kesembuhan dan mujizat. Kami juga berdoa untuk anak yatim dan terlantar, para duda dan janda. Kiranya Engkau selalu memberi mereka kesehatan dan kekuatan. Berkati juga persembahan yang telah kami berikan. Kami tahu persembahan itu hanya sedikit dan tidak sebanding dengan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan itu bisa berguna untuk pelebaran kerajaan di muka bumi ini. Bapa yang di sorga, kami memuji dan bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami bisa bersyukur untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, berkatilah channel ini, serta ibadah yang kami lakukan. Berilah kepada kami kesehatan, agar kami bisa kembali mendengarkan untuk memuji keagungan-Mu. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami, yang belum bisa mendengarkan renungan bersama kami. Jika mereka sakit, sembuhkanlah. Jika mereka malas, ketuklah hatinya supaya tergerak untuk datang, dan mempersembahkan hatinya untuk menyembah-Mu. Bapa, kami mohon agar pelayan-Mu, serta jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan dan kesehatan,
untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Tak lupa kami memohon, agar kehidupan kami berjalan lebih baik dari sebelumnya. Sembuhkanlah mereka yang terbaring sakit, bantulah mereka yang kehilangan pekerjaannya, temani mereka yang kesepian di dalam hatinya. Oh Tuhan, berkati juga kami saat mulai bekerja, berikan kepada kami kesehatan, dan berkati setiap pekerjaan kami, demi penghidupan yang layak supaya tak ada kesengsaraan. Pertemukanlah jodoh bagi mereka yang tengah sendiri, berikan pasangan yang terbaik baginya, agar bisa membangun satu rumah tangga yang baik, yang berbahagia serta takut akan Tuhan. Kami mohon padamu Bapa, berkatilah negeri kami agar menjadi negara yang berdaulat dan makmur, jauh dari bencana. Teguhkanlah iman para pemimpin kami untuk bisa berjalan di bawah bimbingan-Mu. Kuatkan pundak mereka untuk berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan berkumpul kembali bersama keluarga kami pada hari ini. Sebelumnya, kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat selama ini. Kami sadar bahwa hal-hal tersebut hanya menduakan hati-Mu dan sesama kami. Kami ingin berdoa bagi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami, agar kami mampu meneladani setiap cerminan cinta kasih, dan kebesaran iman dalam menapaki hidup sehari-hari. Kami percaya bahwa setiap berkat sudah Engkau sediakan bagi kami, dan bagi penghidupan kami yang sejahtera. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang tidak pernah habis, untuk keluarga kami, ayah, ibu, kakak, dan juga adik kami. Tuhan Yesus yang penuh berkat, dan penyertaan-Mu kepada kami semua, limpahkanlah kemudahan urusan pekerjaan kami semua, agar kami bisa hidup dengan sejahtera. Lapangkanlah langkah kami, dan bukalah pintu keajaiban-Mu atas harapan kami semua yang mendengarkan renungan ini. Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan apa yang kami butuhkan di waktu yang tepat, namun kami masih terlalu sombong terhadap apa yang kami miliki saat ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis kepada kami. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang, lapangkanlah jalan kami semua yang mendengarkan renungan ini. Kami selalu membutuhkan tubuh yang sehat bagi kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus, kiranya jagalah hubungan baik kami dengan semua orang, agar kami bisa saling membantu dalam kesulitan hidup kami, dan bisa menjadi lebih mudah karena-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, dan memohon berkat-Mu untuk kami semua, supaya diberikan pertolongan yang terbaik, dalam keadaan yang sulit yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kami mohon bimbingan-Mu dalam melakukan tugas pekerjaan. Arahkan pikiran kami, perkataan kami, serta perbuatan kami, supaya dalam Engkau kami mengawali serta bisa menyelesaikannya dengan baik. Bimbinglah supaya kami bisa belajar dengan semangat kasih dengan riang, giat dan jujur, sehingga kami bisa bekerja sama dengan Engkau dan teman-teman kami. Mudahkanlah kami apabila memiliki kesulitan dan kesusahan, sehingga kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan jauhkanlah kami dari segala kecerobohan serta kelalaian. Buatlah kami tidak putus asa dalam menjumpai seluruh kesusahan. Biarlah pertolongan-Mu dan tuntunan-Mu yang menolong hidup kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Hanya Engkau yang memampukan kami melewati badai ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami beriman bahwa Engkau baik, maka perbuatan-Mu pun baik bagi kami. Kami menyerahkan seluruh waktu dan hidup kami sepenuhnya dalam kuasa Tuhan. Kami tidak mampu mengandalkan kekuatan sendiri. Ajar kami untuk kembali merefleksikan betapa besar karya-Mu dalam hidup kami.
Ajar kami untuk semakin dekat dan menghargai kasih-Mu. Lingkupi kami dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu ya Bapa. Inilah doa yang kami naikkan bersama-sama. Kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Engkau berdaulat atas hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.